Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apkari Besari Kafa dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kebetulan Besa dari jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik dengan NIM 120405003. Nah teman-teman, Besa di sini ingin menjelaskan nih kepada kalian mengenai nilai berita. Kenapa sih sebuah informasi itu bisa menjadi sebuah berita? Apa saja yang membuat sebuah berita itu mempunyai nilai, dan apa sih nilai berita itu? Oke, sebagai contoh ya, mungkin biar kita lebih enak membahasnya, biasa di sini punya sebuah berita nih yang judulnya ditemukan begini kondisi kapal selam wisata Titanic yang tewaskan 5 miliarder dunia. Wow, 5 miliarder tewas dalam satu kecelakaan. Jadi tentang apa sih berita ini? Berita ini tuh bercerita mengenai sebuah kapal selam yang dimana kapal selam ini dipakai untuk berwisata. Berwisatanya kemana? Berwisatanya mengunjungi bangkai kapal Titanic. Makanya kenapa disebut sebagai kapal selam wisata Titanic. Nah, dikabarkan bahwa si kapal selam wisata Titanic ini tenggelam teman-teman, atau mengalami kecelakaan di dalam laut, yang mana dalam kecelakaan ini menewaskan 5 miliarder dunia. Karena for your information ya teman-teman, untuk menjadi salah satu wisatawan si kapal selam wisata Titanic ini, kita harus mengeluarkan uang yang begitu besar, sampai miliaran rupiah. Makanya kenapa nggak heran bahwa tenggelamnya kapal Titanic ini menewaskan 5 miliarder dunia, karena ya miliarder lah yang bisa menaiki kapal wisata Titanic ini. Jadi dikabarkan bahwa si kapal wisata Titanic ini tenggelam di laut gitu ya, di laut lepas, dan panjangnya itu 6,7 meter. Ditemukannya hanya puing-puing saja, tidak ditemukan kemana nih si isinya, si orang-orang di dalamnya ini tidak ditemukan kemana wisatawannya. Jadi kemarin juga sempat diumumkan bahwa pihak terkait sudah melakukan penghormatan terakhir kepada 5 korban dari tenggelamnya kapal Titanic ini. Jadi apa sih yang bisa kita petik, nilai berita apa saja yang terkandung dalam berita tersebut gitu ya. Nah oke teman-teman, di sini Besa akan menjelaskan mengenai nilai-nilai berita. Kita masuk ya, nilai berita apa saja yang terkandung dalam berita yang tadi Besa jelaskan tersebut. Yang pertama ada foto-foto berita. Jadi kan di situ ada fotonya nih, ada foto kapal selamnya. Nah di sini kenapa sih foto itu menjadi salah satu nilai berita? Yang pertama apa saja yang menjadi nilai berita sebuah foto? Yang pertama adalah kepentingan publik, relevansi, potensi dampak, terus ada mengenai tambahan informasi. Jadi kan kita kalau misalkan melihat foto tersebut, kita jadi kebayang nih kayak gimana sih bentuknya si kapal selam Titanic ini, ya kan, dengan melihat foto tersebut. Jadi menambah informasi dan ada relevansinya dengan berita tersebut. Terus ada aspek signifikansi atau dampak. Dampak apa yang akan ditimbulkan ketika kita selesai membaca berita tersebut, ketika kita sudah melihat berita tersebut, dampak apa sih yang akan kita rasakan? Yang pertama itu ada kejadian tragis. Jadi berita ini kan memang melaporkan tentang kejadian sebuah tenggelamnya kapal selam wisata Titanic ini ya, dan merupakan adalah kejadian tragis karena si kapal selamnya sendiri itu menabrak hingga menjadi puing-puing gitu. Itu kan sangat tragis. Yang kedua, kehilangan nyawa miliarder. Ini adalah informasi yang memiliki nilai berita karena menambah pengetahuan. Wow, miliarder dunia 5 sekaligus direnggut nyawanya dalam satu kali kecelakaan gitu kan. Itu adalah sebuah nilai berita. Yang ketiga adalah pencarian dan penemuan kapal selam. Jadi diberitakan juga di dalam berita tersebut bahwa tim pencari sedang mencari sisa-sisa puing-puing kapal selam gitu ya. Terus yang keempat juga ada tanda-tanda ketidakselamatan. Jadi di dalam berita tersebut dicantumkan bahwa ada tanda-tanda ketidakselamatan atau kecil sekali kemungkinan selamatnya 5 miliarder penumpang si kapal selam Titanic ini. Terus yang kedua ada nilai berita yang namanya aspek kedekatan atau proximity. Jadi aspek kedekatan ini ada apa aja sih? Nah di dalam aspek kedekatan ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama lokalitas. Apa sih lokalitasnya? Maksudnya apa sih? Jadi untuk beberapa komunitas, mungkin untuk sebagian orang yang mungkin akan merasakan atau telah mendaftar gitu menjadi salah satu penumpang wisata kapal selam Titanic ini, dan dia jadi agak ragu nih, saya mendapat informasi kayak gitu. Nah itu kan menjadi sangat relevan gitu ya dengan berita tersebut. Dan juga kita sebagai masyarakat juga menjadi ternyata ada ya wisata kapal selam Titanic ini. Ternyata film-film yang kita tonton dulu itu
itu beneran nyata loh, kapalnya beneran ada, beneran tenggelam, bahkan sampai dibikinkan wisatanya. Nah itu kan sangat melokal gitu ya, lokalitas. Terus yang kedua ada kaitan pribadi. Kaitan pribadinya itu untuk keluarganya, misalkan untuk keluarga korban tenggelam, jadi tahu beritanya, ternyata saudara kita naik ke kapal ini dan ternyata kapalnya tenggelam. Nah itu kan merupakan kaitan pribadi ya, informasi pribadi ya untuk seseorang gitu ya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya dan segala macam. Yang selanjutnya ada aspek aktualitas. Nah aspek aktualitas itu apa sih? Aktual itu apa sih? Aktual itu adalah sesuatu informasi yang mengandung fakta gitu. Faktanya itu terbaru, fakta terbaru. Nilai aktualitasnya itu ketika kita membuat suatu berita, nilai aktualitasnya itu harus lebih tinggi. Jadi semakin baru informasinya itu akan semakin tinggi nilai aktualitasnya, seperti itu. Yang keempat mungkin ya, aspek popularitas. Oke, aspek popularitas itu kayak apa? Kayak yang seperti tadi Besa bilang gitu ya, bahwa si kapal selam Titanic ini, kapal Titanic itu populer di kalangan masyarakat, baik di Gen Z, generasi milenial, bahkan sampai ibu bapak kita mungkin tahu ya mengenai si kapal Titanic ini. Dan itu menjadi sangat populer karena ternyata ada loh wisata kapal selam Titanic yang benar-benar mau melihat bangkai kapal Titanic itu seperti apa. Oke teman-teman, mungkin sekian yang Besa sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Besa pamit. Mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.